gila ya, ini banyak banget yang salah loh. Tapi banyak banget yang percaya ginian punya. Ahlinya aja kadang-kadang masih ngaco. Di klinik aja deh pokoknya. Iya beneran loh, Iya. tapi beneran beberapa klinik aja Mhm. itu masih banyak yang ngaco loh. Mencuci muka dengan air panas supaya pori-porinya bersih, itu mitosnya itu. Coba kalau kita bahas nih ya, Jerawat dikasih kenapa pasta gigi. jerawat dikasih pasta gigi bisa hilang? Iya, Iya. sebenarnya yang salah siapa ini ya sebenarnya? Yang salah selebgramnya, yang salah YouTuber-nya, atau yang salah yang nontonnya sebenarnya? Tapi kalau dikasih tips yang bagus, yang nontonnya sedikit. Dikasih Oh. tips pakai cuka apel, yang nontonnya banyak. Coba, Iya yang salah iya siapa? iya. Heeh. Kalian yang salah. Cukup dengan tanya, tanya Dokter Richard. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget. Kita akan ngomongin tentang tips kecantikan lagi. Jadi memang saya selang-seling ya. Jadi podcast kecantikan. Karena saya pengen lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat ya. Tentang kecantikan tetap seperti biasa saya upload 1 minggu sekali. Kalau ada bahan 1 minggu 2 kali. Tentunya yang paling update. Tapi saya juga bawa sisi-sisi inspiratif dari orang terkenal, mencari sesuatu, tapi gaya saya agak sedikit berbeda ya. Kalau podcast lainnya itu ada yang curhat, ada yang ngobrol. Kalau saya lebih ke adu persepsi, jadi saya lebih ke debat ya. Karena pemikiran saya yang entahlah bergejolak. Tapi hari ini kita akan fokus tentang estetik. Dan seperti opening saya tadi, kita akan ngobrolin sesuatu hal yang populer banget tentang kecantikan di Indonesia. Jadi terkenal banget, yang katanya bagus, katanya hebat, sudah di-endorsein banyak artis, banyak yang ngomongin oke banget, tapi ternyata ngawur, ternyata salah, ternyata banyak banget jeleknya. Dan hari ini bintang tamu kita yang paling mahal sudah saya datangkan artisnya. Soalnya nggak mampu cari yang lain. Mungkin gratis. Mohon Bu, komentarnya. Soalnya ini banyak banget yang viral, masih dipercaya orang banyak, viral banget, tapi ternyata ngawur kayak gitu punya. Dan ini tujuannya. Langsung aja ya, yang pertama nih, banyak pakai skincare itu bagus untuk kulit kita. Jadi banyak-banyak dipakai skincare soalnya kan Iya. supaya laris ya. Jadi mungkin endorsementnya kan yang ini beda lagi nih, ini beda lagi nih, kayak Jindan aja lama-lama ini beda lagi nih, ini beda lagi nih. Jadi Oh. facial wash, Iya. toner, serum, pelembab, krim pagi, sunscreen, pokoknya. Tapi dalam satu ini ya, bukan beda-beda ya. Jadi kayak berlapis-lapis banyak banget. Berlapis-lapis. Serum aja bisa. Kadang-kadang misalnya hari ini pakai ini, besoknya pakai yang lain. Bisa Yes. jadi kayak gitu. Iya, kayak gitu juga ya. Jadi bisa diubah ya. heeh. Atau serum juga. Sekarang kan jadi serum tuh kayak gimana ya. Sekarang tuh kompetitor ini juga agak sedikit berubah sih brand-brand ya. Jadi kayak ada satu produk itu yang buat Bahan serum, aktif gila semua banyak ya. banget serumnya. Iya. Kalau dulu kan kita serum paling juga produksi 1 sampai 3 ya variannya. Iya. Ini kayak varian serumnya itu Sampai banyak bisa banget. 10 Iya, atau ada yang ini. niacinamide aja, ada yang glycolic acid aja, ada yang DNA salmon aja, ada yang ini aja. Padahal sebenarnya ini tuh bisa di-combine jadi satu kan, anehnya kan. Jadi kayak Kadang-kadang kalau kita single. salah cara mengcombine-nya nanti takutnya ini nggak cocok di Nah, kulit terus kita. diakalin disuruh combine sendiri Combine pula. sendiri ya. Nanti kalau orangnya nggak tahu cara kombinasinya nanti malahan ini kan resikonya tinggi kayak gitu. Tapi sebenarnya Resikonya. bodoh banget kita ya. Padahal sebenarnya Sudah serum diformulasikan ya oleh serum zaman dulu, setahu saya serum zaman dulu ya, saya pakai licorice misalnya dengan DNA salmon ya, tapi di dalamnya itu ada niacinamide loh sebenarnya. Iya. Jadi di dalamnya itu ada niacinamide-nya, ada kandungan-kandungan yang lain-lain juga kayak gitu punya. Itu bisa dijadiin satu kayak Iya. gitu. Dan itu sudah diformulasikan, diteliti kan bahwa itu tuh ini sudah tepat lah pokoknya ingredients-nya itu. Iya. Karena ketika kita meracik sesuatu, itu bagaimanapun juga pasti akan terjadi interaksi obat. Dan kalau misalnya dosisnya tidak pas, interaksinya juga akan ngaco dan akan menguatkan atau akan saling melemahkan satu sama lain. betul. Apalagi kalau misalnya apa yang kita gabungin ini sesuatu hal yang salah. Iya. Ya, contohnya misalnya kayak gini ya, ada obat tidur nih, dikasih untuk obat pelemes otot, mati deh dia. Sudah nggak bisa napas, lemes pula, mampus lah dia kayak gitu punya kan. Atau ada antibiotik kan nggak boleh ketemu dengan ini, obat ini. Kalau misalnya ketemu dia akan saling melemahkan atau saling menguatkan kayak gitu kan. Ada interaksi obat nih. Nah, kita tuh kadang-kadang zaman sekarang kayak gitu tuh skincare. Makin banyak dan disuruh ya supaya Kombinasi laku ya. Kan nggak bisa pakai 1 serum ya. Ini sebenarnya bisa 3 serum, bisa 4 serum, kombinasi aja sendiri kayak gitu. Jadi belinya bisa banyak kan. Dan dia tahu banget bahwa cewek itu
cewek itu manusia yang benar-benar konsumtif. Iya, ya. Bisa beli semuanya dia. Iya. Ini Jadi hari ini pakai yang ini, nanti besok pakai yang lain lagi. jadi ini ada skincare nggak sih? Ada skincare nggak sih? Ini dummy doang, sumpah loh. Ini adminku apa sih? Oh ini ada nih. Jadi kayak misalnya ini ya, kayak kita beli misalnya ini ya, ini harganya 250.000 misalnya ya. Iya. Nanti belinya lebih murah, serum yang di sebelah sana tuh lebih murah, harganya 125.000 ya. Tapi dikombinasi dengan yang lain, 3 ujung-ujungnya jadinya 375.000 dan Iya. ujung-ujungnya jadi lebih mahal. Ya permasalahannya sebenarnya efektif nggak sih kita mengkombinasikan gabung-gabungin merek dan banyak menggunakan skincare? Itulah kalau kita nggak tahu ingredients bahan aktifnya itu, kita nggak mengerti, kita kombinasikan, ya itu nanti efeknya ke kulit kita bisa jadi beruntusan, bisa jadi iritasi. Oh, bisa jadi bisa justru jadi kemerahan. masalah ya? Iya, Bukan jadi bermasalah. makin banyak makin bagus ya? Enggak. Mungkin Iya. menganut prinsip juga kayak gini ya, yang semakin banyak tuh nggak ada yang semakin bagus ya. Nggak, Tetap yang iya. berlebihan itu pasti jelek ya. Iya, Kecuali kelebihan duit kali ya. kebanyakan itu nanti biasanya beruntusan. Oh, Iya. oke. Jadi Apalagi overhidrasi kan, iya. terlalu banyak lemak. Terlalu lembab beruntusan, Beruntusan. terlalu kering juga bisa beruntusan, Iya. pecah-pecah kulitnya, ya kan? Jadi dan kita juga nggak tahu ya, nggak bisa kombinasiin ya. Kadang-kadang kan yang bisa kombinasi ini kan sebenarnya ahli ya. Ahlinya. Aku aja nggak bisa loh. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kalian tanya sama saya bisa nggak ngeracikin? Saya juga nggak bisa loh. Saya tuh tahu misalnya ini berapa persen yang ngeracikin secara Ada tulis ya. formulasinya dia tapi kan, secara iya. gabungin ya nggak bisa. Mm-mm. Itu harus ada orang formulasinya khusus yang buat emulsinya bisa gabung jadi satu. Mm-mm. Karena kalau nggak akan bermanfaat. Iya. Dan kalau misalnya dipakai tebel-tebel atau berlapis-lapis, nggak kita sarankan ya. Bisa ini menutup pori-pori malahan, clogging. Nutup Iya. pori-pori, menyebabkan kemerahan. Jadi sebenarnya Iritasi, pakai itu sebenarnya simple aja sih, nggak usah terlalu banyak. Yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. kulitnya. Percuma banyak-banyak, Iya. tapi nggak sesuai. Heeh. Tuh kan, istri itu satu aja, yang penting sesuai. Daripada banyak-banyak istrinya, tapi nggak sesuai. Repot lagi kan banyak istri ya. Yes. Oke, jadi salah banget ya kalau berpikir banyak skincare, makin banyak stepnya, makin bagus ya. Kalau gini dokter ini, kalau misalnya pilih mana sih skincare yang satu paketan atau kombinasi? Skincare yang satu paket dong, kan dia udah diformulasiin, udah lengkap Ya, biasanya. seperti Iya. saling menunjang satu sama Iya, lain ya. Jadi kayak heeh. kekurangan facial wash-nya ditutupin dengan tonernya, kekurangan tonernya bisa ditutupin dengan krem paginya, dan kelebihannya itu bisa dimaksimalkan satu sama lain karena dia satu paketan yang sudah kayak Iya. saling kenal. Heeh. Kayak kalau band tuh band yang sudah saling kenal lah Iya. semuanya. Dia ngejreng kayak gini pun yang sebelah sana main piano, sudah kan, jadi sudah harmonis dia punya. Tuh ya. Tapi kalau misalnya, boleh nggak dok kalau misalnya kita pakai facial wash-nya beda, tonernya beda, krem pagi beda, krem malam beda, actually sebenarnya oke-oke aja sih. Oke-oke aja, tapi kan kita perlu tahu ingredients-nya. Takutnya dia mengiritasi kulit kan. Nah, Iya, heeh. Ketika kalian lebih cerdas daripada teman-teman kalian yang lain dan tahu kebutuhan kulit kalian, kayak misalnya saya tahu nih kebutuhan Iya. kulitku nih. Oh, kulitku kayak gini nih, kalau pakai kayak gini sensitif, lebih pintar lah. Kalian pakai produknya pecah-pecah boleh, karena Iya. disesuaikan kayak gitu ya. Mm-mm. Oh, kalau malam aku tuh senengnya yang kayak gini punya, itu bisa tuh. Tapi kalau bagi kalian yang masih bodoh, Nggak tahu apa-apa, bedain Lebih baik- merkuri dengan hidroquinone aja lebih baik kagak yang becus. udah satu paket aja deh, ini udah diformulasiin Yes, gitu ya. yes, Sudah yes. aman pasti. Oke, good, nice. Yang kedua, produk-produk dapur seperti pasta gigi, cuka apel bisa membantu menghilangkan jerawat dan flek. Wow, ini kayak apa ya? Emang skincare mahal banget ya? Iya, iya. Pakai bahan-bahan yang di dapur ya. Itu resikonya luka bakar loh. Oh iya ya. Hati-hati, ya. Jadi Cuka kayak apel bisa luka bakar. cuka Iya. apel tuh karena asam ya. Asam Karena ya. asam ya. Itu bisa luka bakar. Pasta Iya. gigi ini tapi juga terkenal banget. Pasta gigi ini terkenal banget untuk nyembuhin luka bakar. Gimana tuh? Aduh, gimana? Karena mentolnya atau gimana? Karena dingin. Karena dinginnya kali. Padahal dinginnya cuma mentol doang ya. Yes. Sebenarnya kasih air aja cukup ya. Sama jerawat. Jerawat itu juga dikasih pasta gigi bisa hilang. Coba kalau kita bahas nih ya. Jerawat dikasih Kenapa pasta gigi. jerawat dikasih pasta gigi bisa hilang? Karena kering kali ya. Hah? Karena kering, dia ngeringin. Sama Enggak. seperti kenapa kan papap
papaku, ini papa kandungku ya. Waktu aku jerawatan dulu, dia pernah ngomong, oh jerawat ya, Dikasih, kasih ya. balsem geliga. Serius itu sumpah. Dia juga pakai itu. Jadi dia juga pakai itu, dia ngomong dia pakai Pakai itu balsem dan hilang. hilang dia bilang. Kenapa coba? Dia matiin kumannya. Kita tidak usah bahas, kita nggak usah bahas kenapa tidak bisa, ya saya pikir itu bisa dibahas di semua buku ya. Mari kita bahas kenapa dia merasa pakai balsam geliga bisa sembuh jerawat ya. Karena mungkin dia merasa itu kumannya mati semua. Bener nggak sih? Act like peeling ya. Oh. Act like peeling ya. Kan panas overheat kan, Iya, panas iya, berlebih iya, kan, iya, iya. eksfoliasi kan, Iya, dan iya, akhirnya sembuh. Tapi sebenarnya jerawatnya juga kan akan sembuh sendiri juga. Sebenarnya jerawat itu nggak perlu pasti nggak usah diapa-apain, diapa-apain, sebenarnya sembuh. Tapi ya. karena dieksfoliasi, dipanasin kayak gitu punya, jadi lebih Lebih cepet. cepet aja. Mungkin bakterinya juga Tapi ada kepanasan. resiko jadi luka bakar Pasti. berarti kan? Iya, Dan jadinya resikonya itu lebih bekas. Iya. Andai kata nggak bekas bopeng, pasti bekas kehitaman. Iya, heeh. Karena kayak inflamasi. Mm-mm. Lu bakar lagi. Iya, jadi overinflamasi. Akhirnya jadi PIH. Nah, Iya. itu juga yang terjadi kalau misalnya kalian menggunakan pasta gigi ataupun juga cuka apel. Sebenarnya cuka apel itu bagus loh. Mm-mm. Itu setelah diteliti itu cuka apel tuh bagus banget dan bisa jadi toner yang bagus banget untuk wajah. Tapi permasalahannya harus pintar ngeraciknya. Kalau misalnya nggak Racik pintar sendiri, ngeraciknya, ya akhirnya kan pH-nya salah. Mm-mm. Kalau pH-nya tepat ya benar, akhirnya bagus Iya. banget kayak gitu. Tapi kan zaman sekarang skincare tuh murah ya. Iya, beli aja yang udah jadi ya kayak Yes, gitu. dan ada kandungan cuka apelnya juga Iya, di dalam ada juga. sana dan pH-nya itu sesuai dengan di sana. Sesuai dengan Dan kulit. lebih ekonomis sih menurutku. Lebih ekonomis mana coba? Pakai cuka apel ya. Iya. Habis itu pergi ke klinik. Nanti katanya harus di-peeling ini atau harus diobatin ini dulu baru pakai skincare lain. 2 kali lipat kan bayar. Iya, benar-benar. Oke, ini yang ketiga ya. Ini lebih ngaco lagi nih. Menggunakan bahan alami untuk menyehatkan kulit. Sebenarnya nggak salah-salah banget ya. Menggunakan bahan alami untuk menyehatkan kulit. Contohnya? Kalau misalnya menggunakan timun, kiwi, tomat, aku masih oke sih. Tapi Untuk menggunakan kayak masker kayak Yes, gitu. yes, yes. Dibuat masker. kalau Cuman itu kan sih lebih repot sih sebenarnya. lebih repot ya. Iya, lebih baik yang Semutan. langsung jadi. Pakai madu. lengket banget itu pasti. Tapi ini ada Kalau juga buat sendiri kan lengket, tapi kalau misalnya kita udah beli jadi kan dia udah diformulasikan ekstraknya nggak diambil. lengket. Jadi kalau kayak beli jadi itu ke ekstraknya diambil, yang positifnya Iya, diambil, yang negatifnya udah dibuang. Iya. Yang negatifnya itu lengketnya, baunya, manisnya, itu Nah, jadi dibuang. kayak semut ya. Tapi kayak ekstrak-ekstrak positifnya yang bagus untuk kulit kita itu sudah diambil. Iya, gitu. iya, iya. Kalau itu sih aku masih setuju ya, karena nggak Hmm. ada efek samping ya. Misalnya alpukat di jus ditempelin di wajah nggak nggak. ada efek Tapi samping. banyak juga loh yang pakai bawang. Kan itu juga itu sama juga luka bakar bahan juga. pakai bawang, pakai kunyit, Oh. pakai, dan itu tuh sebenarnya zatnya itu memang bagus banget. Jadi Hmm. kayak bawang, kunyit itu setelah diteliti itu banyak banget. Pakai lemon. Kalau kunyit lihat kalau kita marut kunyit ya, Hmm. di tangan kita kan kuning. Iya. Kalau di muka gimana jadi kuning dong nanti. Memang beneran dia ada beberapa skincare yang kandungannya kan dari kunyit kan. Yes. Tapi itu kan sudah Licorice dari- itu sebenarnya juga salah Iya, satu bumbu dapur bahan- ya. Iya, bahan aktif. Dan itu tuh sebenarnya yang bikin bagus itu sebenarnya dalamnya ada Ekstraknya, antioksidannya. iya. Ada antioksidannya yang bagus banget dan ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya memang bagus banget. Jadi secara umum ya bawang, wortel, kayak kunyit itu memang bagus. Bayangkan juga, tapi kalau kita buat sendiri ya kuning semua kan. tapi juga kayak punya efek sampingnya lah. Dan zaman Iya. sekarang balik lagi zaman sekarang tuh ya skincare itu nggak mahal guys, nggak mahal skincare itu. Kalau kemahalan beli Athena kalian bisa pakai Dr. Hand cuma 380.000 satu paketnya. Jadi nggak ada alasan lagi guys. Iya. Dan kita masuk lagi, Dok, katanya ini yang keempat ini ya, kulit berminyak tuh nggak perlu pelembab. Kulit berminyak nggak perlu pelembab, justru kulit berminyak harus pakai pelembab dong. Oke, Iya, jadi itu salah ya. Iya, salah. Jadi kulit berminyak tuh karena takut pakai pelembab tuh karena takutnya lebih berminyak lagi. Karena ada beberapa kulit berminyak itu yang dia malah kekurangan ini airnya. Hidrasi ya? Iya, Oh, dehidrasi. itu sering tuh. Kulit berminyak tapi dehidrasi. Nah, aku ingat itu. Jadi ada Iya. dua nih sebenarnya. Jadi kalau satu teorinya adalah kulit berminyak ini sama kayak demam. Mm-mm.
Jadi kalau kita demam kan kompresnya air panas tuh. Jadi Iya, kita kasih tahu di luar, dikasih tahu tubuh kita nih, Bukan, ini panas nih. Jadi tubuh kita nurunin suhu kita sendiri nih. iya. Sama kayak misalnya kita Bukan wajah dikompres berminyak. es batu ya. Yes. Enggak. Nggak dikompres es batu lagi. Iya. Sama kayak wajah kita berminyak nih. Jadi kita ngasih pelembab, ngasih tahu ke tubuh kita bahwa ini sudah lembab nih. Jangan Iya. kau hidrasi lagi kayak Iya, gitu iya. punya. Karena kan sebenarnya berminyak ini kan karena kita mau hidrasi terus kan kulit kita kan. Jadi Makanya kita kasih tahu dikeluarin, ya kita iya. sudah lembab nih. Jadi kau nggak usah Nggak hidrasi perlu, lagi iya. deh. Jadi dia akan nurun. Ya, Satu. betul. Yang kedua adalah yang kayak kata dokter Reni tadi. Mm-mm. Tadi lu bilang apa tuh Pak gue? Kulit berminyak dehidrasi. Iya. Iya. Paling sering itu ya. Jadi wajahnya berminyak, wajah pasien itu berminyak banget, Iya, tapi kering, kering. Iya. krek. Kayak gimana itu coba itu? Lupa tapi. Yes, wajahnya tuh berminyak, tapi kusem. Iya. Jadi kayak hidrasinya nggak di dalam, Iya, cuma kayak minyak kan di luarnya Minyak aja, aja. tapi kayak nggak ada hidrasinya Hmm. gitu. Makanya kulit kita itu sebenarnya butuh Butuh pelembab. pelembab. Baik Walaupun- wajah berminyak, apalagi kalau wajahnya kering, itu Iya. wajib banget. Cuma kan ada beberapa pelembab yang dia khusus untuk kulit berminyak. Oh, ada Jadi ya? iya. Oke. Dianya pelembabnya kan lebih konsistensinya ya nggak sampai yang Nggak apa ya, nggak oily lengket ya. banget ya. Nggak Ada oily ya? beberapa kan pelembab kan lengket kayak gitu Oke. kan. Ya, kalau Oke, ini juga ada yang bagus juga nih ya. Kita tidak boleh memencet jerawat. Tuh. tidak boleh memencet jerawat. Jadi boleh nggak sih pencet jerawat itu? Boleh asal dipencet dengan tenaga ahlinya kayak Oke. gitu. Jadi Yang sebenarnya ahli. pencet jerawat itu oke-oke aja ya. Asal Oke, pakai tapi asal ada skill dan asal- tekniknya benar iya. ya. Jadi Terus boleh nggak dilakukan kalau secara steril ya. Nah, itu yang paling penting ya. Iya. Jadi sebenarnya beberapa jerawat itu boleh dipencet, boleh dikeluarkan. Justru kalau dikeluarkan akan lebih cepat penyembuhannya dibandingkan nggak dikeluarkan, dan akan mendem dan akan berulang biasanya jerawatnya. Jadi kayak nggak sembuh, diem. Kalian pernah nggak sih jerawat ya? Diem di tempat, habis itu nanti sembuhnya munculnya di tempat itu lagi kayak gitu Iya. punya. Jerawat karena mendem nggak gitu namanya. selesai ininya Yes. infeksinya Nah itu dikeluarin, tapi harus dengan yang ahli. Kalau nggak yang dengan yang ahli, apa yang terjadi? Resikonya apa? Resikonya infeksi. Infeksi, jadi abses, Iya, jadi bopeng. abses, bopeng. Iya, akhirnya jadi scar dan lebih susah Lebih susah susah lagi sembuhnya. nyembuhinnya Iya, lagi heeh. kayak gitu punya ya. Oke dok, jadi boleh nggak mencet jerawat? Kata orang nggak boleh. Sebenarnya boleh, tapi benar-benar harus Di ya tempatnya lah. di tempatnya. Di klinik ya. Ya kalau misalnya kalian mau mencet sendiri ya silakan aja, tapi belajar caranya yang benar bagaimana. Dan Harus steril. pastikan tangan kalian tuh bersih, cuci tangan dulu, cuci wajah dulu, kayak gitu punya. Tapi kalau kalian nggak ahli nggak usah deh, biarin yang ahlinya aja yang ngerjain. Yang ahlinya aja kadang-kadang masih ngaco. Di klinik aja deh pokoknya. Iya beneran loh, tapi beneran beberapa klinik aja Mm-mm. itu masih banyak yang ngaco loh. Iya. Kemarin ada pasienku, dia di klinik, itu di facial, dia pencet-pencet. Dan akhirnya mukanya itu jadi Bopeng bopeng. semua. Ya, yang pencet bukan dokter. Jadi kan dia itu ada fasilitas kayak facial kayak gitu Iya, punya. iya, Tapi kan karyawannya mungkin dokter itu nggak ngawasin karyawan. Iya, Karena dokter kan lebih ke pasien konsul keluar kayak gitu kan, punya ya. iya, heeh. Jadi dia menyediakan fasilitas facial, tapi karyawan facial itu pencet-pencetin, akhirnya bolong. Bolong semua. Jadi kayak karyawan tuh muasin hati, papa. Dan Udah sakit banget itu Mas ya. sakit sampai nangis dia bilang kayak gitu punya. Sampai nangis. Aku bukan masalah sakit dan sampai nangis ya, Iya. itu kesian bopengnya itu Bopengnya. sebenarnya. Karena kalau bopeng sudah bopeng kan susah nggak bisa sembuh kan dianya. Susah dan Nggak bisa sembuh. mahal nyembuhinnya. nyembuhinnya. Dan nggak bisa 100%, nggak bisa mulus 100% ya. Oke, kita lanjutin lagi. Mencuci muka dengan air panas supaya pori-porinya bersih, itu mitosnya itu. Katanya kalau misalnya cuci pakai air panas, pori membesar, Terbuka. kotorannya keluar. Waduh. Kalau dicuci cuma pakai air aja ini dong. Ini. Nggak cukup juga ya Nggak cukup sebenarnya. juga. Jadi Terus air sebenarnya panas juga ini nggak sih menimbulkan kering kulitnya jadinya. Iya. yes, itu ya. Jadi Kulitnya sebenarnya ada buah simalakama juga ya. Hmm. Jadi benar sih, cuci bukan air panas sebenarnya. Uap panas itu akan, kita tuh nggak butuh air panasnya. Jadi kalau air panas itu dikasih, itu akan menyebabkan kering jadinya. Kering. Yang dibutuhin itu sebenarnya uap panas. Kan kalian kalau facial di klinik kan bukan pakai air panas, pakai Kasih uap panas. Iya, Ya. tapi dia untuk buka pori-pori biar bisa diekstraksi kan. Yes. Heeh, Tapi nggak memudahkan perlu juga ekstraksi. sebenarnya dibuka setiap hari untuk dicuci. Iya. Sebenarnya cuci wajah seperti biasa saja. Untuk deep cleansing-nya, kalian bisa dengan facial di klinik
sebenarnya. Malah aku saranin kalau mau cuci muka harus pakai air dingin dong dibandingkan air panas. Pakai air biasa aja. Iya. Jangan air dingin. Kamu Iya, ngomong pakai air dingin maksudnya nanti air dikasih biasa. air es. Air Pakai- biasa itu lebih baik daripada air panas. Yes, Heeh. pakai air biasa aja. Nah, tapi ada masalah kayak gini yang paling sering ya. Mungkin nggak sih air itu menyebabkan jerawat? Karena banyak banget pasien ini ngomong nih, aku pindah ke Aceh, sejak pindah ke Aceh jadi jerawatan, aku pindah ke daerah, jadi nggak cocokan dengan airnya. Mungkin ya? Bisa. Kan kualitas air di tiap daerah itu berbeda-beda kan. Jadi kalau kualitas air kita yang kita untuk cuci muka ini bagus, biasanya muka ikut bagus kayak gitu. Oke. Itu Itu mukanya mahal ya. iya. Jadi dia minta pakai air galon. Beneran loh. Itu mukanya muka Tapi kan- mahal. tapi Dia kan minta sekarang- pakai air galon. Iya, sekarang kan kalau ini air-air di rumah tangga itu kan ada filternya. Nah, Oh, itu oke. bagus Bisa juga dengan sih. pakai diakali Filter. dengan menggunakan filter ya. Iya. Karena memang beberapa orang tuh Nggak kayak bagus. sensitif atau alergi zat-zat tertentu karena kan air yang sampai di tempat kita itu kan sudah Sudah diproses kan. sudah diproses Iya. ya, dan ada zat kimianya. Mungkin Ada. kan karena air di Aceh atau air di Palembang atau air di Kalimantan itu kan berbeda dengan Kualitas daerah lain, airnya, iya. sehingga diberikan zat kimia yang berbeda Yang juga. misalnya. Akhirnya jadinya sensitif ke wajah kita Bisa kayak jadi, gitu. iya. Vina, ya. Solusinya pakai air galon. Untuk cuci muka aja ya, khusus sekali. Mantap. Mantap. Tuh, semakin banyak dikelupasin kulit, semakin kulitnya bagus. Semakin banyak Ini yang terakhir nih, yang nomor 7 nih. Semakin banyak dikelupasin kulitnya, semakin bersih kulitnya. bahaya dong itu, malahan kalau dikelupasin tiap hari nggak bagus, justru mengiritasi kulit. Over Gitu. eksfoliasi itu Iya, salah ya. Jadi nggak boleh. kalian juga jangan berharap kayak ini Tambah masyarakat bersih jadi. masyarakat Indonesia ini berharapnya kayak cuci muka, Lee Min Ho, Song Joong Ki. Langsung mulus ya kulitnya ya. Iya. Mungkin aku ngerti sih, karena aku juga Iya. pernah jerawatan ya. Jadi kayak Mm-mm. kita tuh pengen kayak ngelupasin muka kita. Iya ya. Aku tuh ngerti banget kayak misalnya orang Setelah jerawatan tuh dipiling, kelupasin kulitnya, udah langsung bersih tada, kulitnya. Tada. kayak kulit bayi lagi Iya, gitu. Padahal sebenarnya itu nggak bisa, bisa. nggak bisa seperti itu guys. Hmm. Jadi kayak chemical peeling itu mengeksfoliasi kulit yang terluar kita supaya untuk merangsang pertumbuhan kulit baru yang lebih baik. Tapi bukan artinya fleknya juga hilang karena kayak yang keluar di luar itu kan adalah stratum yang paling keluar ya, Iya. epidermis yang paling di luar. Dan flek itu kadang-kadang sampai ke dermis, mana jerawat Hmm. juga kadang-kadang kan intinya Sampai ke inflamasinya juga ada di dermis dermis, juga. iya. Jadi nggak bisa kita hanya dengan menggunakan chemical peeling, apalagi dengan menggunakan krim aja. Krim itu kan lebih rendah lagi tuh. Apalagi kalau penggunaan scrub, ada kan eksfoliasi dengan menggunakan scrub. Yang biasa yang dilakukan ini kan biasanya itu kan kita lakukan seminggu sekali kalau di rumah. Jangan dilakukan tiap hari kayak gitu. Oke, jangan Iya. dilakukan tiap hari ya, karena Iya, nggak boleh. nggak akan membantu juga, Nggak justru akan membantu. menjadi banyak masalah ya. Karena Iya. kalau misalnya kita scrub kayak gitu kan kita membuat perlukaan pada kulit ya sebenarnya. Mengiritasi Sama kulit. kayak chemical peeling ringan ya, mikrodermabasi mungkin ya, mikrodermabasi kayak gitu punya ya. Terus merangsang pertumbuhan penyembuhan kulit, akhirnya kulitnya jadi bagus. Tapi kalau setiap hari dilukain terus, ya jadinya kapan dia sembuhnya kapan ya dia nggak? sembuhnya, betul. Jadi nggak semuanya sebenarnya viral Iya. itu pasti bagus ya. Iya. Dan nggak semuanya jualan produk di sales itu pasti sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi kita harus pintar-pintar nih sekarang. Iya. Ya, kita yang harus sesuaikan dengan kebutuhan kulit kita sendiri. Jadi jangan mudah kemakan. Yang viral, suatu yang viral. Iya. Sebenarnya yang salah siapa ini ya sebenarnya? Yang salah selebgramnya, yang salah YouTubernya, atau yang salah yang nontonnya sebenarnya? Tapi kalau dikasih tips yang bagus, yang nontonnya sedikit. Dikasih tips pakai cuka apel, yang nontonnya banyak. Coba, Iya, yang salah iya, siapa? iya. Kalian yang salah. Cukup dengan